Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berikutnya kita masuk ke materi baru, yaitu segitiga. Kita awali dengan pengertian dan jenis-jenis segitiga. Kita awali dulu dengan pengertian segitiga. Pada web Kamus Besar Bahasa Indonesia.kemdikbud.go.id diterangkan seperti ini. Segitiga adalah bangun yang dibentuk dengan menghubungkan tiga buah titik P1, P2, dan P3 yang tidak segaris sebagai titik sudutnya. Jadi ini P1, P2, P3 titik sudutnya. Setelah kita hubungkan dengan garis, maka terbentuklah ruas-ruas garis P1, P2, ruas garis P2, P3, dan ruas garis P3, P1. Seperti ini. Ini ada tiga titik sudut. Ketiga titik sudut ini tidak segaris. Ini jelas kita lihat apabila kita membentuk garis lurus ke bawah ini, maka titik P1 tidak terletak pada garis yang kita bentuk. Itulah yang dimaksud dengan tidak segaris. Kemudian kita hubungkan P1 ke P2, namanya sisi P1, P2 ini. P1, P2. Dari P2 ke P3 ini sisinya sisi P2, P3. Ini yang dimaksud. Dan terakhir adalah sisi P3 ke P1. Demikianlah pengertian dan penjelasan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Berikutnya pengertian yang lain adalah segitiga merupakan kurva tertutup yang terdiri dari tiga segmen atau ruas garis yang terhubung ujung ke ujung. Ini dari website matopenrep.com. Jadi maksudnya begini. Ada tiga ruas garis. Kemudian dari ketiga ruas garis ini kita hubungkan ujung ke ujung seperti ini. Ujung hitam kita hubungkan dengan ujung biru. Kemudian ujung hitam kita hubungkan dengan pangkal merah. Kemudian ujung ruas garis biru kita hubungkan dengan ujung ruas garis merah seperti ini. Inilah penjelasan dari versi kedua. Berikutnya pada website nwikipedia.org. Segitiga adalah poligon. Poligon itu segi banyak dengan tiga sisi dengan tiga sudut. Jadi maksudnya ini adalah segitiga karena ada tiga sisinya dan terbentuk tiga sudut. Sudut biru, sudut kuning, dan sudut merah. Dari ketiga pengertian segitiga di atas yang telah kita ungkapkan, maka dapat kita simpulkan segitiga adalah poligon atau segi banyak yang dibentuk oleh tiga ruas garis yang terhubung ujung-ujungnya menjadi kurva tertutup dan padanya terdapat tiga buah sudut. Jika kalian ingin membuat kesimpulan dengan redaksi lain, maka dipersilahkan. Berikutnya kita masuk ke jenis-jenis segitiga. Kita tinjau yang A berdasarkan panjang sisinya. Yang B nanti kita tinjau berdasarkan besar sudutnya. Dan yang C pandangan kita atau tinjauan kita dari sudut dan panjang sisi. Mari kita awali dulu yang pertama, yaitu berdasarkan panjang sisinya, yaitu segitiga sebarang. Ini ada tiga ruas garis. Walaupun kita tidak ukur, tetapi secara kasat mata ketiga ruas garis ini panjangnya berbeda atau tidak ada yang sama. Kemudian kita bentuk menjadi segitiga seperti ini. Maka segitiga yang terbentuk inilah yang merupakan segitiga sebarang, yaitu segitiga yang ketiga sisinya tidak sama panjang. Dari sini maka dapat kita tulis sifat-sifat segitiga sebarang, yaitu satu, ketiga sisinya tentu tidak ada yang sama panjang. Yang kedua, kita perhatikan sudutnya, sudut biru, merah, dan sudut hijau. Selanjutnya kita mau menentukan apakah ketiga sudutnya ini berbeda atau sama. Mari perhatikan. Ini sudut yang hijau. Sudut yang hijau ini masih kategori lancip karena dia kurang dari siku-siku. Ini sudut merah yang kedua. Sudut merah ini juga lancip. Kita lihat merah dan hijau tidak sama besarnya. Ini sudut yang ketiga, sudut biru. Sudut biru ini juga lancip. Juga tidak sama besarnya dengan kedua sudut yang ada, yaitu tidak sama dengan sudut merah, tidak sama juga dengan sudut hijau. Dengan demikian maka kita tulis sifat yang kedua, yaitu ketiga sudutnya lancip dan ketiga-tiganya tidak sama. Catatan, kita lihat di sini sudut yang terbesar adalah
sudut yang hijau. Dan di awal tadi kita lihat ternyata sisi yang paling panjang adalah sisi yang hijau. Maka dari sini kita dapat tulis catatan sisi terpanjang berhadapan dengan sudut yang terbesar. Sebaliknya sisi terpendek berhadapan dengan sudut yang terkecil. Kita lanjut. Yang kedua tinjauan kita masih berdasarkan panjang sisinya adalah segitiga sama kaki. Ini ada 3 ruas garis. Ada 2 yang sama. Yang biru ini kita bentuk menjadi segitiga. Seperti ini. Maka segitiga seperti inilah yang kategori segitiga sama kaki. Ini yang sama. Maka kita tulis segitiga sama kaki adalah segitiga yang terdapat 2 sisi yang sama panjang. 2 sisi ini yang sama terkadang kita sebut dengan kaki. Atau boleh kita tulis segitiga yang terdapat 2 kaki yang sama panjang. Sifat-sifatnya yaitu dari pengertiannya dapat kita tulis 2 sisinya sama panjang. Sifat kedua, ini sudutnya, kita periksa. Ini biru. Ini sudut yang kedua, kita ganti warnanya menjadi merah. Ternyata kita lihat sudut biru dengan sudut merah berimpit persis. Karena berimpit ini adalah indikasi sama besar. Dengan demikian kita tulis 2 sudutnya sama besar. Sudut manakah yang sama besar? Yaitu sudut yang berada di hadapan sisi yang sama. Ini yang sisi kiri dengan sisi kanan adalah sisi sama. Sudut di hadapannya sama. Ini dapat kita buat catatan bahwa sisi yang sama berhadapan dengan sudut yang sama pula. Berikutnya yang ketiga berdasarkan panjang sisinya yaitu segitiga sama sisi. Ini ada 3 ruas garis. Ketiga ruas garis ini panjangnya sama. Kita bentuk segitiga. Maka segitiga yang kita bentuk ini adalah segitiga sama sisi. Ketiga sisinya kita beri simbol seperti ini. Ini simbol artinya ketiganya sama. Dengan demikian segitiga sama sisi adalah segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. Jadi sifat-sifatnya yaitu sifat pertama ketiga sisinya sama panjang. Berikutnya kita tinjau sudutnya. Ini sudutnya. Kita bedakan warnanya, ada merah, ada biru, ada kuning. Mari kita periksa sudut merah, kuning, dan biru. Ini sudut merah, ini sudut biru. Ternyata sudut merah dan biru berimpit. Artinya merah dan biru sama besarnya. Kita periksa lagi kuning. Ternyata kuning juga berimpit persis dengan sudut kedua sebelumnya. Dengan demikian berarti ketiga sudutnya ini sama. Kita tulis ketiga sudutnya sama besar. Catatan, ketiga sisinya sama berarti ketiga sudutnya juga sama. Sampai di sini maka jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya hanya ada 3 jenis, yaitu segitiga sebarang, yang kedua segitiga sama kaki, dan yang ketiga adalah segitiga sama sisi. Berikutnya kita masuk berdasarkan tinjauan kita yang kedua, yaitu berdasarkan besar sudutnya. Segitiga siku-siku. Ini adalah segitiga, ini siku-siku salah satu sudutnya. Maka kita tulis segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya siku-siku. Dari sini maka dapat kita tulis sifat-sifatnya yaitu salah satu sudutnya siku-siku atau 90 derajat. Berikutnya kita lihat, ini adalah sisi pertama, ini adalah sisi kedua, ini adalah sisi ketiga. Ketiga sisinya tidak sama panjang. Kita berikan simbol seperti ini, PT1, PT2, PT3, artinya berbeda panjangnya. Maka ini kita jadikan sifat kedua. Berikutnya kita lihat sisi mana yang paling terpanjang. Sisi merah. Sisi merah terletak di hadapan sudut siku-siku. Berarti kita tulis sifat ketiga, sisi terpanjang terletak di hadapan sudut siku-siku. Yang kedua adalah segitiga tumpul. Ini ada segitiga, ini tumpul. Salah satu sudutnya tumpul. Tumpul itu lebih dari 90 derajat. Maka segitiga tumpul kita definisikan adalah segitiga yang salah satu sudutnya tumpul. Sifatnya adalah salah satu sudutnya tumpul. Tumpul lebih dari 90 derajat, namun masih kurang dari 180. Berikutnya kita lihat, ini sisi pertama, ini sisi kedua.
Ini sisi ketiga. Ketiga sisinya berbeda panjangnya. Sisi mana yang paling terpanjang? Sisi merah. Sisi merah terletak di hadapan sudut tumpul. Berarti sifat kedua kita tulis ketiga sisinya tidak sama panjang. Berikutnya, sisi terpanjangnya terletak di hadapan sudut tumpul. Sampai di sini maka jenis segitiga kedua inilah merupakan jenis segitiga yang terakhir apabila kita tinjau berdasarkan besar sudutnya. Dengan demikian maka jenis-jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya hanya ada dua, yaitu segitiga siku-siku dan segitiga tumpul. Berikutnya tinjauan kita yang ketiga, yaitu jenis-jenis segitiga berdasarkan sudut dan panjang sisinya. 1. Segitiga siku-siku sama kaki. Berdasarkan sudutnya dia siku-siku, berdasarkan sisinya sama kaki. Ini adalah segitiga siku-siku karena ada sudutnya siku-siku. Dan kaki yang hitam di bawah dan kaki hitam tegak ini sama. Maka inilah yang disebut dengan segitiga siku-siku sama kaki, yaitu segitiga siku-siku yang dua sisinya atau dua kakinya sama panjang. Jadi sifat-sifatnya adalah salah satu sudutnya siku-siku, sifat kedua ada dua sisinya sama panjang. Yang ketiga kita lihat, ini adalah sudut yang selain dari sudut siku-siku kita beri warna biru dengan sudut warna kuning. Kita mau periksa apakah besarnya sama. Ternyata sudut kuning berimpit persis dengan sudut biru. Dengan kata lain, sudut kuning dengan sudut biru sama besarnya. Maka kita tulis terdapat dua sudut yang sama besar selain sudut yang siku-siku. Sudut yang sama itu berada di hadapan sisi yang sama. Berikutnya yang kedua, jenis segitiga berdasarkan sudut dan panjang sisinya adalah segitiga seperti berikut. Ini kita gandakan, ini sama. Kita bentuk segitiga, maka kaki ini sama. Dan ini tumpul. Kemudian kita hubungkan ujung ruas yang di bawah dengan ujung ruas di atas seperti ini. Maka terbentuklah segitiga. Segitiga yang terbentuk ini adalah segitiga tumpul karena dia tumpul. Dua sisinya sama, segitiga tumpul sama kaki. Yaitu segitiga tumpul yang ada dua sisinya sama panjang. Dengan demikian sifat-sifatnya adalah salah satu sudutnya tumpul, lebih dari 90 derajat, tetapi masih kurang dari 180 derajat. Itulah kategori tumpul. Berikutnya ada dua sisinya sama panjang. Berikutnya kita lihat sudut selain dari sudut tumpul, yaitu yang sudut di bawah ini kita beri warna hijau dan sudut di atas ini kita beri warna biru. Kita periksa apakah besarnya sama. Ternyata sama. Sudut biru dengan hijau sama besarnya. Berarti sifat ketiga kita tulis ada dua sudut lain yang sama besar, yaitu sudut yang berada di hadapan sisi yang sama. Jenis segitiga kedua inilah, yaitu segitiga tumpul sama kaki, merupakan jenis segitiga yang kedua atau yang terakhir apabila berdasarkan besar sudut dan panjang sisinya. Dan juga merupakan segitiga yang terakhir dari semua jenis segitiga. Dengan demikian apabila kita ingat, ada 7 jenis segitiga, yaitu yang pertama seperti ini, segitiga tidak ada yang sama panjang sisinya, kita sebut dengan segitiga sebarang. Kemudian muncul turunannya, ada dua sisinya sama, merupakan segitiga sama kaki. Kemudian muncul lagi turunan keduanya adalah ketiga sisinya sama, kita beri nama segitiga sama sisi. Turunan berikutnya adalah segitiga yang salah satu sudutnya siku-siku, kita sebut dengan segitiga siku-siku. Turunan berikutnya adalah segitiga yang salah satu sudutnya tumpul atau lebih dari 90 derajat. Ini tumpul, maka segitiga ini kita sebut dengan segitiga tumpul. Berikutnya turunan antara segitiga siku-siku dengan segitiga sama kaki adalah segitiga siku-siku yang sama kaki. Artinya segitiga yang terdapat sudut siku-siku dan dua kaki yang sama. Kita sebut dengan segitiga siku-siku sama kaki. Berikutnya turunan dari segitiga sama kaki dengan segitiga tumpul, yaitu segitiga tumpul yang ada dua kakinya sama panjang, kita sebut dengan segitiga tumpul sama kaki.
Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti sekali lagi ada 7 jenis segitiga. Kita masuk ke contoh soal. Nomor 1, tentukanlah jenis setiap segitiga berikut. Yang pertama, ini segitiganya, ketiga sisinya ditandai dengan tanda petik. Ini artinya ketiga sisinya sama panjang. Berarti segitiga yang pertama jenisnya adalah segitiga sama sisi. Yang kedua, yang ini silakan kalian tentukan jenis segitiga apa. Yang ketiga, yang ini kita lihat terdapat sudut siku-siku dan terdapat lagi dua sisi yang sama panjang. Berarti adalah segitiga siku-siku sama kaki. Yang keempat, yang ini silakan kalian tentukan jenis segitiganya. Yang kelima, yang ini merupakan segitiga yang terdapat salah satu sudut siku-siku tapi tidak terdapat sisi yang sama, berarti cukup kita katakan segitiga siku-siku saja. Yang keenam, yang ini segitiganya silakan kalian tentukan jenisnya. Yang ketujuh, yang terakhir, yang ini adalah sudut tumpul, ada dua sisi yang sama, berarti dia termasuk kategori segitiga tumpul sama kaki. Nomor 2, jawablah dengan singkat pertanyaan-pertanyaan berikut. Dapatkah terbentuk segitiga siku-siku sama sisi? Segitiga siku-siku tapi sama sisinya? Tidak mungkin. Yang B, dapatkah terbentuk segitiga tumpul sama sisi? Silakan kalian pikirkan dan kalian jawab. Bagian C, adakah segitiga lancip sembarang? Ada, tetapi hanya kita sebut segitiga sebarang saja, karena pada hakikatnya segitiga lancip sebarang adalah segitiga sebarang. Yang ke D, selalu lancipkah segitiga sama sisi? Mari kalian ingat, apakah ketiga sudut segitiga sama sisi lancip? Nomor 3, tentukanlah jenis-jenis segitiga berikut. Segitiga ABC, AB7, BC7, AC7. Ini adalah segitiga sama sisi, karena ketiga sisinya sama. Segitiga PQR, sudutnya 60 derajat, sudut Q 60 derajat, sudut R 60 derajat. Ketiga sudutnya sama. Silakan kalian jawab. Segitiga KLM, KL 5 cm, LM 3, KM 6. Sisinya tidak ada sama panjang. Ini merupakan sifat segitiga sebarang, berarti jawabannya segitiga sebarang. Yang D, segitiga EFG. Sudut E 45 derajat, sudut F 90, sudut G 45. Jenis segitiga apakah? Silakan kalian jawab. Segitiga XYZ, sudut X 50, sudut Y 60, sudut Z 60. Ketiga sudutnya tidak sama. Ini ada kaitan, ketiga sisinya tidak sama mengakibatkan ketiga sudutnya juga tidak sama. Berarti ini masuk kategori segitiga sebarang. F terakhir, segitiga THR. Sudut R 100 derajat, TR 3 cm, RH 3 cm. Tentukan jenis segitiga apa? Soal terakhir, nomor 4. Pada pernyataan-pernyataan berikut sebutkanlah sisi terpanjang pada segitiga ABC dengan sudut A 30 derajat, sudut B 100 derajat, dan sudut C 50 derajat. Jawab. Sisi terpanjang berhadapan dengan sudut terbesar. Ingat catatan kita di atas. Sudut B adalah sudut terbesar, berarti kita tentukan sisi berada di hadapan sudut B. Maka sisi yang berada di hadapan sudut B adalah sisi yang namanya tidak ada B. Tiada lain adalah sisi AC. AC kan tidak digunakan huruf B. Berarti itulah sisi di hadapan sudut B. Kalau sisi di hadapan sudut A, berarti tidak ada A-nya. Berarti sisi CB. Begitu seterusnya. B. Sudut terbesar pada segitiga PQR. PQ 8 cm, QR 10 cm, PR 6 cm. Sudut terbesar terletak di hadapan sisi terpanjang. Sisi terpanjang QR. Tentukan sudut yang berada di hadapan sisi QR. Demikian pertemuan kita. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.